Tadi di awal video si Papi udah memperlihatkan sebuah storage atau tempat penyimpanan yang si Papi sendiri itu difungsikan untuk menyimpan mainan atau Lego brick ya para bocah nih guys, biar nggak berantakan gitu. Dan storage itu tuh merupakan hasil karyaku, hasil karya tangan lentiku ini ya guys ya. Dan di video kali ini si Papi akan mereview storage tadi atau tempat mainan tadi itu, dari proses pembuatannya, dari bahan-bahannya lah, pokoknya semuanya akan di review oleh si Papi. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, ternyata masih banyak nih penonton-penontonnya channel hobi si Papi ini yang belum subrek nih. Makanya dari itu sok disubrek dulu, ditungguin lah, disubrek dulu, jangan lupa like komennya juga ya guys ya. Nah, kalau udah langsung saja kita masuk ke dalam review apa sih namanya storage tadi atau tempat mainan tadi ya guys ya. Dan ternyata dalam proses pembuatannya itu si Papi mempunyai 5 poin penting guys. Mantap betul, 5 poin penting. Jadi yang pertama, poin pertama adalah apa sih namanya, alasan pembuatannya. Yang kedua, ketersediaan alat dan bahan. Yang ketiga, proses pembuatan. Yang keempat, fungsi dan manfaat. Dan yang kelima, kata-kata hari ini untuk Anda. Oke, kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu alasan pembuatan. Jadi si Papi ini, alasan si Papi ini tuh ya dikarenakan melihat apa sih mainan bocah yang udah makin banyak ya guys ya, dan ditaruh sembarangan di atas lemari begitu aja. Nah, maka dari itu si Papi mencoba berpikir untuk membuat gimana sih biar mainan-mainan ini tuh tertata dengan rapi, ya terjaga dengan baik gitu guys. Akhirnya si Papi punya pikiran untuk membuat sebuah tempat yang bisa disusun dan dipajang gitu guys. Dan akhirnya ya udahlah kepikiran bikin storage kayak gitu. Dan sekarang kita masuk ke dalam poin kedua, yaitu ketersediaan alat dan bahan. Nah, kita ambil dulu barang. Ini dia storage-nya. Jadi alat dan bahan. Pertama mungkin alat dulu ya. Alat yang si Papi gunakan adalah sebuah lem tembak. Lem tembak berserta lem batangnya. Terus ada gunting juga, ada cutter juga. Nah, itu sebagai alatnya seperti itu. Dan ada lem kertas juga ada. Dan mungkin untuk bahannya yaitu si Papi menggunakan kardus bekas. Ini adalah kardus bekas guys, tuh bisa dilihat kardus bekas. Habis itu wallpaper bekas, ingat bekas. Ada lampu juga, ya itu kalau lampu dibilang bekas ya bukan bekas, tapi seenggaknya nggak kepake lah, si lampu nggak kepake. Dan satu lagi adalah kaca akrilik ini, sama baru tapi nggak kepake ya, jadi bekas sisaan pembuatan si Papi yang kemarin guys ya. Jadi intinya ini adalah semuanya ini terbuat dari limbah-limbah barang sisa atau barang bekas yang tidak terpakai ya guys ya. Ya intinya mah alat bahan segitu doang sih, nggak banyak-banyak. Yang penting ada kemauan, keinginan, dan ya jangan males aja sih, intinya mah itu aja ya. Langsung aja kita masuk ke dalam poin ketiga, yaitu proses pembuatan. Jadi proses pembuatan ini tuh ya karena si Papi bukan orang pengangguran ya, jadi si Papi harus kerja juga, makanya si Papi yang ngerjainnya sesempat aja gitu. Paling pulang kerja atau gimana ya sesempat mungkin, menghabiskan waktu sekitar 3 hari. 3 hari dari proses pembuatan. Pertama kotaknya ini dulu yang utama. Habis kotaknya berpikir gimana caranya biar si kaca ini bisa buka tutup. Yang ketiga pemasangan lampu. Terus yang terakhir tuh yang ini nih, yang susah tuh yang nyusun kotakan yang di dalam nih. Soalnya kita harus ngukur dulu, harus disamain dulu lah, pokoknya begitulah
Ya intinya proses pembuatannya lumayan 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 gampang susah, yang penting mah teliti aja, soalnya dalam pemakaian lemnya itu harus gerak cepat juga lah, pokoknya mah intinya mah harus sabar, teliti, dan ikhlas. Hahaha. Oke, ini bisa dibuka tutup, dan lampunya ini berfungsi dengan baik ya guys ya. Ini ada 3 tipe nyalanya lampu, ada 3 tipe tuh. Ada kedut-kedut cepet, kedut-kedut santai, nggak kedut-kedut, dan terakhir kedut. Nah, ini lampunya berfungsi dengan baik, si pintu kacanya berfungsi dengan baik juga, dan nanti sih si Papi akan membuat sebuah gantungan lagi buat bisa ditaruh di dinding ya guys ya. Dari tadi 3 poin ketiga yaitu proses pembuatan, dan poin keempat adalah alasan. Ya mungkin alasan udah disebutin tadi ya. Kok alasan sih? Poin keempat adalah manfaat dan fungsi dan manfaat. Nah, jadi si storage ini tuh si Papi gunakan, difungsikan untuk menaruh mainan Lego brick, ya kan, Lego bricknya para bocah biar tersusun rapi dan bisa dipajang dan bisa dipertontonkan gitu guys. Jadi kalau udah ditaruh di sini, bisa dipajang di dinding, kan itu menjadi pusat perhatian orang yang mampir ke rumah ya kan guys. Terus dipasang kaca ini itu juga mengurangi ya, biar nggak berdebu ya kan, biar nggak berdebu, terus menghindari jatuh, karena Lego brick itu kan kalau jatuh udah berantakan susun dari awal lagi. Makanya si Papi buat penutupnya ini ya. Oke, manfaatnya dan fungsinya udah ada ya, sekarang tinggal kata-kata kita untuk Anda. Kata-kata untuk Anda hari ini adalah: masa kalah sama sampah? Sampah aja bisa diubah menjadi lebih berfaedah. Lah, masa lu nyerah cuma karena lelah? Payah. Terima kasih sudah nonton. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.